Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadillah dengan NIM 2109065020005 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perencanaan pembangunan. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada definisi perencanaan. Menurut Alder pada tahun 1999, perencanaan ini merupakan suatu proses yang menentukan apa yang ingin tercapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian ada pula menurut Henry Fayol yang di mana perencanaan ini merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan juga standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada dari Prajudi Armosudirjo, yaitu perencanaan merupakan kegiatan memperhitungkan dan menentukan hal-hal yang akan dijalankan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada unsur dasar dalam perencanaan. Yang pertama yaitu merencanakan berarti memilih, yang dimana artinya di sini yaitu perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Kemudian hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan ini sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan ini membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, yang dimana penggunaan istilah sumber daya ini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam seperti tanah, air, hasil tambang, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya buatan. Nah, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Kemudian yang ketiga ada perencanaan mengacu alat untuk mencapai tujuan konsep. Untuk mencapai tujuan konsep. Nah, perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan ini muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana yaitu bahwa tujuan-tujuan mereka ini kurang dapat dirumuskan secara tepat, yang dimana seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu perencanaan mengacu ke masa depan, yang dimana salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Nah, tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan-persoalan yang ada di masa kini. Kemudian ada pembangunan. Nah, di sini pembangunan ini yang dimana proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan juga teknologi, kelembagaan, dan budaya. Kemudian ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di sini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan juga perkembangan iptek. Selanjutnya ada konsep pembangunan,
Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Nah, hal ini bukan hanya berbicara tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana proses memperluas distribusi barang dasar sebagai penunjang kehidupan seperti makanan serta minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan maupun juga perlindungan. Nah, yang kedua ada pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita, di mana eh, pendapatan menjadi salah satu jalan untuk dapat menjadi lebih sejahtera. Selain itu juga untuk pendidikan yang lebih baik serta penyediaan yang lebih banyak dalam pekerjaan maupun juga sebuah tujuan penting lainnya. Pembangunan juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya serta manusia. Jadi sifat sejahtera di sini tidak hanya untuk mengambil dimensi material namun juga imaterial. Yang ketiga yaitu ada peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Individu serta negara perlu bebas dari pembudakan, ketidaktahuan maupun kesengsaraan, yang dimana peningkatan angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh hasil dari pembangunan ekonomi. Contoh lainnya yaitu tingkat melek huruf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta juga pendidikan publik yang lebih baik. Kemudian ada ciri-ciri perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan di sini memiliki ciri-ciri tersendiri yang dimana dapat dengan mudah dibedakan dengan perencanaan yang lainnya. Menurut Joroak Mijojo, ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pembangunan atau agent of development. Nah, secara rinci yang menurut Joroak Mijojo pada tahun 1984 itu perencanaan pembangunan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang dimana yang pertama ada suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap atau steady economic growth. Kemudian yang kedua ada usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga ada usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat ada perluasan kesempatan kerja, kemudian ada usaha pemerataan pembangunan, kemudian adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Kemudian ada kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial. Kemudian terdapat juga usaha secara terus-menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental atau ideal atau juga bersifat jangka panjang. Nah, dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan ini harus dilakukan sebagaimana mestinya agar memperoleh hasil yang baik. Nah, sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian perencanaan juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan menjadikan pembangunan dengan perspektif jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ada model pembangunan top down approach, bottom up approach, dan hybrid approach, yang dimana top down ini adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya, yang dimana yang mengambil keputusan adalah atasan, sedangkan bawahannya ini hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down ini atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai pelaksana saja. Nah, dari atas ke bawah atau top down ini, pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai dengan kemampuan atasan di dalam perencanaan tanpa mempedulikan situasi nyata di bagian bawah
tanpa mempedulikan situasi nyata di bagian bawah. Kemudian waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan juga komunikasi yang biasanya menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu efektif. Kemudian ada pula kelemahan dari top down ini, yaitu masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan bila dibanding dari peran masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh suatu program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, peran masyarakat di sini hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Kemudian yang keempat, tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada masyarakat tidak terwujud dikarenakan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kelemahan yang kelima yaitu masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses. Kemudian ada masyarakat juga menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka. Kemudian dari kelemahan yang saya sebutkan tadi, terdapat juga kelebihan dari top down ini, yang dimana masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan. Program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal. Kemudian hasil yang dikeluarkan juga bisa optimal dikarenakan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintah dalam menyelenggarakan suatu program. Kemudian yang kedua itu bottom up approach atau bottom up approach ini merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan, menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Nah, sedangkan dalam pengertian bidang pemerintahan, bottom up ini atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Nah, bottom up ini atau dari bawah ke atas merupakan pendekatan yang upayanya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan serta komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai. Nah, adapun juga kelebihan dari bottom up ini, yang pertama yaitu peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan suatu program. Kemudian yang kedua ada tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dikarenakan ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa melihat apa yang perlu dan apa yang diinginkan, berbeda dengan top down tadi. Yang ketiga yaitu pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Yang keempat, masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang akan digunakan dalam suatu proses program tersebut. Kemudian ada juga kelemahan dari bottom up ini, yang dimana pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Yang kedua, hasil dari suatu program tersebut belum tentu karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah dibanding dari para pegawai pemerintahan. Kemudian yang ketiga, hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak
tidak akan berlangsung lebih baik karena adanya silih paham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan salah paham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Kemudian yang ketiga di sini ada hybrid approach yang dimana pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan yang pertama dan pendekatan yang kedua, pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Nah, di mana dalam pengaplikasiannya dapat dilihat dari kedua sisi, yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Nah, keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.